Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, berjumpa lagi ya dengan Ustazah. Insya Allah hari ini kita akan kembali belajar masih di tema 1, subtema 3 dalam muatan IPA. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah yang kita baca berarti kita melakukan sesuatu atas nama Allah, sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan ya kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Nah tentunya anak-anak masih ingat ya, tulang sebagai salah satu alat gerak manusia yang ada pada manusia yang merupakan alat gerak pasif. Nah, tulang dapat mengalami berbagai macam kelainan dan penyakit, dan tentunya ada beberapa memang yang pada umumnya disebabkan karena kelalaian kita, karena kita tidak memelihara dengan baik. Nah, anak-anak, insya Allah Ustazah akan jelaskan lebih lanjut tentang kelainan dan penyakit pada tulang ini pada video pembelajaran berikut. Anak-anak silakan menyimak dengan baik dan jangan lupa mencatat ya jika ada hal-hal yang dianggap perlu. Oke, silakan menyimak dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan belajar pada materi penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, pada manusia kita ketahui bahwa kita memiliki sistem alat gerak. Nah, salah satunya adalah sistem alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, tulang sebagai alat gerak pasif pada manusia tentunya dapat mengalami penyakit ataupun kelainan. Nah, beberapa kelainan ataupun penyakit yang terjadi pada tulang manusia, yang pertama yaitu retak dan patah tulang. Nah, kedua penyakit ini tentunya bukan disebabkan oleh kesalahan dalam perawatan, tetapi biasanya terjadi karena kecelakaan ataupun adanya benturan dengan benda keras. Nah, anak-anak, dalam bahasa kedokteran, retak tulang biasanya lebih dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Yang berikutnya adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, ketiga jenis kelainan tulang ini pada umumnya disebabkan karena kesalahan dari kegiatan ataupun aktivitas tubuh yang kurang baik, sehingga membentuk sebuah kebiasaan yang menyebabkan kelainan pada tulang. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah gambar tubuh yang mengalami kelainan tulang skoliosis. Jadi skoliosis itu merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Jadi tubuh kelihatan bengkok ke samping. Nah, seperti gambar yang kalian lihat di sini, ini adalah salah satu penyebab terjadinya skoliosis, yaitu cara duduk yang kurang benar. Nah, cara duduk seperti ini sangat rentan menyebabkan terjadinya kelainan tulang, yaitu skoliosis. Yang berikutnya adalah lordosis. Nah, jadi lordosis ini merupakan kelainan tulang punggung di mana tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Nah, kalian lihat, nah ini posisi tulang punggung di mana tulang punggungnya terlihat membengkok ke arah depan, sehingga tubuh tampak seperti membusungkan badan. Nah, ini adalah salah satu penyebab terjadinya kelainan tulang lordosis, di mana posisi duduk kita yang tidak benar menyebabkan tulang punggung membengkok ke arah depan, sehingga tulang leher tertarik ke belakang dan tubuh tampak seperti membusungkan badan. Kemudian yang ketiga yaitu kifosis. Nah, kifosis ini merupakan kelainan tulang di mana tulang punggung membengkok ke arah belakang, sehingga tubuh tampak seperti membungkuk. Dan tentunya ini juga disebabkan karena kebiasaan cara duduk yang tidak baik, seperti anak-anak lihat di sini. Nah, ini adalah
penyebab terjadinya kifosis. Kemudian berikutnya adalah rakitis. Jadi rakitis ini merupakan penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, ini adalah bentuk kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan gizi. Jadi tulang terutama tulang kaki menjadi bengkok, membentuk seperti huruf O ataupun X. Berikutnya adalah osteoporosis. Jadi osteoporosis ini merupakan penyakit pada tulang yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Biasanya terjadi karena faktor usia. Nah, penurunan kepadatan tulang ini biasanya dikarenakan karena tulang kekurangan fosfor maupun kalsium, sehingga tulang terasa nyeri dan mudah patah saat jatuh. Nah, anak-anak semuanya tentunya sudah menyimak ya penjelasan tentang penyakit dan kelainan tulang pada manusia. Tentunya kita berharap kita tidak mengalami itu semuanya, dan yang pasti kita harus menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita termasuk ke dalam hamba yang bersyukur. Anak-anak boleh buka Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 34. Ustazah akan bacakan artinya. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya Allah, semoga kita termasuk kepada hamba yang tidak zalim terhadap diri kita sendiri. Ternyata nikmat Allah, kita dilahirkan dalam kondisi yang sehat, yang normal, hanya karena kelalaian kita, misalnya tidak makan dengan yang baik, tidak makan yang bergizi, kemudian kita melakukan seperti tadi kesalahan-kesalahan duduk dan lain-lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kelainan sehingga kita tidak merasakan nikmat Allah. Padahal bukan Allah tidak memberikan nikmat itu, tetapi kita ternyata kurang bersyukur, kurang menjaganya, sehingga kita terhalang dari merasakan nikmatnya Allah. Dan semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dan tidak termasuk kepada orang yang zalim. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, Ustazah cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dengan niat kita tadi di awal mendapat keberkahan, dan kita tutup juga dengan kalimat hamdalah supaya juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.